ini lagi main ke tempatnya sepupu, kebetulan habis nyekar ke tempatnya makamnya Eyang dari ayah. Nah kebetulan karena dulu itu sejarahnya ada banyak di sini, ada yang mau Ane ceritain. Yang pertama, sepupu Ane itu jadi lurah di Desa Barang, Kecamatan Jumo. Jadi ini rumahnya. Dan kenapa Ane bawa stick drum itu nanti Ane akan tutorial sedikit untuk basic irama-irama yang bisa dipakai buat drummer yang mau belajar pemula. Ada yang mau Ane tunjukin? Dia punya kucing. Kucingnya galak guys. Galak guys. Kayaknya kucing Persia deh. Persia bukannya? Persia bukan dud. Hitam semua. Ini kayaknya masih anakan, masih belum siap dikawinin. Kalau melihat guys, udah disorot belum? Tuh, itu kucingnya peliharaannya Pak Lurah Desa Barang. Kayaknya dijual. Ini Pak Lurahnya lagi ke Magelang, ada dinas. Jadi kita langsung masuk aja. Nah ini guys, ini sepupu Ane. Namanya Mas Kun Pribowo, panggilannya Mas Bowo. Ini waktu kemarin kampanye 2020 sampai 2026. Alhamdulillah Mas Bowo masih dipercaya untuk jabat karena periode kemarin yang jadi lurah di sini Mas Bowo, terus ini kepilih lagi. Bedanya kalau lurah itu 6 tahun, kalau presiden itu 5 tahun. Oke, kalau mau lihat itu fotonya. Selanjutnya ini adalah studio bandnya dari Mas Bowo. Yuk guys. Nah, nih tutup dulu. Studio band minimalis guys, ada ampli, ada laptop, ada equalizer, ada sound, gitar akustik elektrik ada, bass juga ada, listrik ada, bass betot juga ada, kendang juga ada. Kendang. Nah, ini semuanya dipakai buat program Mas Bowo untuk memajukan remaja Desa Barang supaya punya keterampilan ngeband. Jadi wadahnya di sini guys. Dan ini adalah set drum CCR, drum Korea. Yang ini adalah dulu punya Ane. Jadi Ane hibahin buat programnya Mas Bowo. Ini drum Ane. Cuman set simbalnya udah berubah. Kalau ini kan, kalau dulu simbalnya itu nggak ada mereknya karena paketan CCR itu drum Korea. Ini CCR guys, bisa dilihat. CCR. Ini dari Korea setnya. Dulu Ane punya 2 set drum, Zildjian merah sama CCR. Nah yang CCR ini diminta sama Mas Bowo. Gak tau nih boleh diminta balik atau enggak. Nah ini setnya ada snare, tom, floor, tom 1, tom 2. Tom 2 nya sobek guys. Terus crash 1, crash 2, right, hi-hat. So ada double pedal juga. Untuk yang mau belajar drum itu kalian harus belajar yang pertama ketukan. Ketukan itu untuk ngasih pola tempo, kemudian ngatur tempo dari suatu band. Jadi biasanya irama dasar itu gini. Kalau mau belajar awalnya gini aja. Jadi tangan kanan di right, kaki kanan di bass drum, kaki kirinya nginjek right-nya, diinjek, tangan kanannya di snare. Jadi bareng, satu, jadi gini, jadi bareng. Ini aja terus. Kalau udah mulai bisa, nanti ininya dicepetin kayak gini. Itu untuk irama standar ya. Terus kita ada irama slow rock. Slow rock itu gini iramanya.
irama slow rock. Terus kalau irama pop itu gini biasanya. Itu irama pop. Kemudian ada irama tango. Tango itu gini iramanya. Nah, itu irama tango. Ulangin lagi ya. Terus ada irama bossa nova. Irama bossa nova. Kemudian ada irama yang biasa dipakai anak-anak sekarang tuh metal. Nah, itu irama metal. Nah, kemudian itu irama. Jadi kalau bisa pakai irama pop sama rock itu kemungkinan sih bisa ngiringin 60% 70% lagu sekarang ya. Nah, untuk belajar drum selain belajar ketukan sama tabulatur, kita harus belajar tempo. Tempo itu kita belajarnya gini. Karena nanti akan ada variasi drum itu di mana tangannya nggak di sini, tapi di sini atau di sini. Jadi kayak gini. Ininya ngatur temponya. Kaki kiri ngatur tempo. Kemudian gunanya tom, floor, sama crash itu untuk ngasih penekanan. Misalnya kalau dari bagian verse mau masuk chorus, mau masuk ke ref, mau keluar itu biasanya yang dikasih penekanan tuh di crash atau di tom. Nah, kalau tom ini gunanya untuk fill in. Fill in itu misalnya lagunya kita dari verse mau ke ref itu ada fill in. Jadi kayak gini. Nah, ketika kita main ke tom dan floor itu masuknya fill in. Fill in kemudian penekanan baru masuk, baru ganti. Seandainya nggak ada fill in sama penekanan itu akan jadi aneh, perpindahan irama alurnya itu jadi aneh. Jadi gunanya untuk itu. Jadi ini untuk penekanan. Terakhir itu untuk ngasih penekanan berhenti atau mulainya dari suatu bagian lagu. Jadi misalnya kita mainin yang kasih penekanan ya. Nanti aneh kasih variasi-variasinya. Untuk tutorial lengkapnya tunggu video berikutnya. Tapi ini untuk belajar aja, awalnya dasar kita harus tahu irama, bisa main, ngebiasain saraf sih. Sarafnya kayak gini. Pelan-pelan aja, pelan-pelan nanti baru dinaikin temponya dinaikin. Itu namanya variasi. Oke, sekarang mau belajar apa lagi ya? Untuk tom, floor udah. Oh iya, ini namanya ride. Jadi untuk simbal yang gede, yang kalau dipukul suaranya nggak senyaring crash. Kalau yang ini nggak akan senyaring itu. Karena ini fungsinya untuk ngasih ritme suara keras ketika kita masuk ref. Jadi kalau biasanya bait kan kita gini ya. Kalau ref kita pindah ke sini. Oke.
Untuk yang right ini juga ada variasinya. Kalau yang untuk hi hat itu variasinya buka tutup, buka tutup. Jadi kayak misalnya lagunya Sausin gitu kan. Itu untuk variasi dari lagunya Sausin yang 7 Years. Itu variasinya di crashnya, di hi hatnya itu buka tutupnya. Tapi kalau lagu-lagu Indonesia rata-rata pakai variasinya di right, jadi kayak gini. Kalau notice lagunya Samurai X yang Junjo Nakanjo itu ada bunyi kayak gini-gininya kan, nah itu pakainya right. Pakainya ini, mukulnya di sini, mukulnya di bagian yang ini. Jadi mukul yang ini sama ini beda, gitu guys. Nah ini nggak bisa dipakai di yang ini, karena suaranya terlalu nyaring, jadi pakainya yang ini. Ada juga opening, opening itu kayak bisa, ending juga bisa. Jadi misalnya ada permainan untuk biasanya sih vokalis itu ngenalin anggota bandnya itu kalau pas di festival-festival pasti ada openingnya, kemudian gitarnya dia main variasi, bassnya dia ngasih variasi, drumnya juga ngasih variasi. Itu gunanya juga buat opening sama masuk ke lagu gitu. Nah, kemudian snare itu suaranya bisa dua macam. Bisa gini, bisa gini, bisa gini. Nah ini kalau yang kayak gini suaranya ngetuknya kayak gini, di tengah, di tengah. Kemudian kalau yang rock itu biasanya ngetuknya snare-nya dikenain, sticknya dikenain ke snare dari bagian sini sampai sini, kenain besinya. Beda suaranya, sama, beda. Ada suara kayak lebih kerasnya. Itu untuk yang lagu-lagu rock. Dan snare itu juga bisa di-set suaranya kayak untuk misalnya lagu kayak pop-pop yang slow gitu. Nah, ini ada kuncinya di sini. Ini kalau dikunci, dia jadi kayak nyaring. Kalau dilepas, dia jadi kayak kendang. Salah satu variasi kalau misalnya lagu-lagu Dream Theater itu semakin banyak variasinya itu semakin rame ya lagunya. Ini namanya splash. Splash itu simbal kecil untuk ngasih penekanan yang dia tuh nggak terlalu rame, tapi cuman buat kayak ngasih penekanan di bait. Jadi biar lagunya lebih rame itu mukulnya splash. Harusnya splash tuh suaranya beda ya, lebih nyaring. Ini karena mungkin splashnya seadanya. Terus ada model simbal satu lagi namanya Chinese yang bentuknya kayak kue bolu bergelombang. Itu bisa dipukul dari bawah. Kalau yang ini jangan, rusak nanti, pecah. Jadi pukulin dari atas. Kalau Chinese dia bisa dipukul dari atas dari bawah. Jadi kayak gini mukulnya. Jet 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 jet. Kayak ini. Kebetulan karena nggak ada jadi nggak bisa ditunjukin ya. Oke, gitu dulu aja untuk perkenalan set drum. Jadi saya ulangin lagi, ada snare drum, ada tom. Tom itu biasanya satu set standar ada dua, tom 1, tom 2. Kemudian ada floor. Kemudian ada bass drum. Kemudian ada crash. Ini crash 1, ini crash 2. Kemudian ini namanya ride, RIDE, ride.
hi-hat. Nah, ini adalah bagian drum yang paling saya suka tuh bagian ini. Kalau solo drum itu bagian yang paling nyenengin adalah kita memperkaya variasi. Variasi itu bisa didapat dari kita mempelajari lagu. Mempelajari lagu dari pop, rock, samba, tango, cha-cha, metal, heavy metal, grunge, emo, itu semuanya dipelajarin supaya kita memperkaya variasi. Gitu dulu, sekian dari saya. Terima kasih. Tetap pantau channel saya, like and subscribe, dan komen di bawah untuk yang mau tahu atau request konten yang selanjutnya. Terima kasih. Dadah.